Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Shalom semuanya. Kita jumpa lagi di dalam program MDT ini. Biarlah sungguh lewat program ini bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mau bersyukur oleh karena anugerah-Mu hari lepas hari Engkau karuniakan kepada setiap kami. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang sama-sama kami akan renungkan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, memberkati kami, menguatkan iman kami. Semakin lagi kami mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ada 3 ayat yang akan saya bacakan buat saudara. Yang pertama dalam Ulangan 32 ayat 4 dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Yang kedua, saudara, Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Terakhir Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan itu adil, Ia mencintai keadilan. Orang yang tulus akan melihat wajahnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita hari ini Allah yang adil. Berbicara tentang adil, pemahaman kita manusia biasanya mungkin kita mengukurnya seperti sepotong roti yang harus dibagi sama rata. Saudara, gara-gara sepotong roti, jika tidak dipotong dengan sama rata, seperti seorang anak kecil, maka dia mungkin bisa berselisih dengan saudaranya, dengan kakaknya. Bisa bereaksi, marah dan protes, kecewa. Oleh karena merasa potongan rotinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan kakaknya. Ataupun kakaknya bisa merasa potongannya lebih kecil, kenapa adiknya lebih besar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana pandangan Allah tentang apa yang disebut adil, saudara? Apakah adilnya Allah diukur dari sepotong roti yang harus dibagi sama? Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang adil. Keadilan Allah tidak diukur dari sepotong roti yang harus dibagi sama. Sekali lagi saudara, keadilan Allah tidak diukur dari sepotong roti yang harus dibagi sama. Saudara yang dikasih oleh Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca, ada 2 hal saudara yang mau mengingatkan kepada kita. Yang pertama saudara, adilnya Allah itu harus dipahami dari jalannya. Adilnya Allah harus dipahami dari jalannya. Ulangan 32 ayat 4 dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara, ayat ini merupakan nyanyian Musa yang melukiskan siapa Allah. Bagi Musa, Allah itu sempurna.
Bagi Musa, jalan Allah itu adil dan tidak ada kecurangan. Saudara, bagaimana Musa di dalam perjalanan hidupnya, dia bisa melihat Allah itu adil. Kita tahu susah payah Musa memimpin umat Israel yang tegar tengkuk, memimpin umat Israel dengan penuh pergumulan. Tetapi pada akhirnya Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena ketidaktaatan Musa waktu di Meriba, Tuhan suruh Musa berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air untuk diminum oleh umat Israel. Malah yang Musa lakukan sebaliknya, dia memukul batu tersebut. Tuhan suruh A, Musa melakukan yang B. Saudara, sekalipun Musa memohon kepada Tuhan, tetap keputusan Tuhan terjadi. Apa yang Tuhan tetapkan, Musa tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita melihat saudara, Musa ada seorang pemimpin yang besar, umat Tuhan yang besar. Bagaimana dialah yang memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Tetapi dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian yang disediakan Allah. Tetapi apakah dengan demikian Musa marah-marah? Dan apakah Musa protes kepada Allah? Atau Musa kecewa dan tidak setia lagi mengikuti Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Yesus, bacaan firman Tuhan yang kita baca, Musa menaikkan pujian kepada Allah. Dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Dia memahami bahwa rencana Tuhan, jalannya Tuhan, itu bukan jalannya atau rencananya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sehingga Musa paham, dia tidak perlu kecewa, dia tidak perlu marah, dan tidak perlu protes kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tokoh yang lain yang kita bisa lihat yaitu dari Daud. Di Mazmur 145 ayat 17 dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara, bagian ini juga menjadi nyanyian Daud kepada Tuhan, saudara. Bagaimana dia mengagungkan nama Tuhan. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Apa yang Allah kerjakan, apa juga yang Allah tetapkan dalam kehidupan Daud. Daud seorang raja yang berkuasa, yang hebat. Alkitab mencatat Daud tidak diizinkan Tuhan membangun bait Allah. Padahal dia adalah raja yang berkuasa dan diurapi Tuhan secara khusus. Saudara, sekalipun tidak diizinkan membangun bait Allah, apakah Daud kecewa, marah, dan meninggalkan Tuhan? Tidak, saudara. Alkitab mengingatkan kita dan memperlihatkan kebenaran bagaimana Daud tetap mengagungkan, memproklamirkan Allah. Baginya jalan Tuhan itu adil. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kita melihat dari dua tokoh besar ini, Musa dan Daud, bagaimana mereka tunduk kepada jalan Tuhan. Bagi mereka, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, bagi mereka Musa dan Daud, Allah itu adil dan tidak ada kecurangan. Mereka tetap mengagungkan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, yang kedua, saudara, kalau yang pertama kita mengingatkan kita Allah itu dipahami dari jalannya. Kita harus pahami jalannya Allah. Yang kedua, Allah yang adil itu harus dipahami dari hati yang tulus. Allah yang adil hanya bisa dipahami dari hati yang tulus. Saudara, Mazmur 11 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan itu adil, ia mencintai keadilan. Orang yang tulus akan melihat wajahnya. Apa artinya tulus, saudara? Tulus berarti jujur, lurus, dan bersih hatinya. Orang tulus digambarkan orang yang tidak memiliki niat yang jahat.
Alkitab memparalelkan bagian ini orang yang tulus seperti Ayub. Saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa ada kaitannya Allah yang adil dengan orang yang tulus. Artinya, saudara, Allah yang adil adalah Allah yang menyelidiki hati, karena Allah mengetahuinya, tahu kapan dan kepada siapa keadilannya itu akan dinyatakan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dari dua bagian firman Tuhan ini kita belajar apa, saudara? Yang pertama, mari kita memahami Allah yang adil. Kita pahami dari jalannya, dari rencananya, dari kacamatanya Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan iman kita, kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa dan marah, protes hanya dengan sepotong roti yang mungkin buat kita merasa tidak adil. Saudara, yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keadilan Allah itu harus bisa dipahami dari hati yang tulus. Hati yang tulus membuat kita mampu memahami kehendak Allah. Orang tulus paham segala jalannya ada dalam rencana Allah. Biar sungguh, saudara, firman Tuhan ingatkan kita. Mari kita lihat, kita pahami adilnya Allah bukan dari kacamata kita, tapi kacamata Tuhan. Kita pahami adilnya Allah bukan dari pikiran kita, tapi pikiran Tuhan. Kita pahami adilnya Allah dari hatinya Allah, bukan hatinya kita. Biar sungguh Tuhan menolong kita terus semakin mengerti maksud Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu terus boleh menguatkan setiap kami, memperbarui hati kami untuk bagaimana kami semakin mencintai Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit yang diderita. Kami berdoa, Engkau dokter di atas segala dokter kami, tabib di atas segala tabib kami. Bila Engkau menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan bagi umat-Mu yang sakit, bagi umat-Mu yang dalam pergumulan pekerjaan, usaha, dan relasi. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, kuasa-Mu Tuhan, untuk boleh campur tangan mendengar setiap seru dan doa dari setiap umat-Mu. Kau berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang dialami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semakin hari kami boleh semakin terus dekat dengan Engkau, mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau pimpin kami di sepanjang hari ini. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.